Diculik pada hari ulang tahunku. Halo, aku Nancy. Hari ini adalah ulang tahun aku ke yang 20. Dan itu mengingatkan saya bahwa 2 tahun yang lalu pada hari ulang tahunku yang ke-18 aku diculik. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi pada hari itu. Aku akan memberitahu kepada Anda tentang ulang tahun yang paling berkesan dan paling menakutkan dalam hidup aku. Saat itu hari Selasa, dan seperti biasa aku pergi ke sekolah. Karena itu adalah hari keistimewaanku, aku mengundang sahabatku ke rumah dan mengumpul bersama. Berbicara tentang sahabat aku, pertama ada Jenny. Seorang gadis dengan hasrat tanpa akhir untuk kecepatan, dan bagi saya dia adalah the god of racing. Lalu ada John, dijuluki The Giant, karena tingginya 2 meter 15. Berikutnya adalah Prodigy Hacker, Luke, yang bisa menjadi aneh jika tidak benar-benar mengenalnya. Dan akhirnya, Pangeran Tinju, Tim. Lidahnya yang suspek dan halus telah membuat banyak gadis di sekolah kita tergila-gila padanya. Tapi aku merasa itu lucu. Dalam pasukan kami, hanya Jenny dan aku yang perempuan. Dan karena kami memiliki minat yang cukup laki-lakian, kami memiliki sangat dikit teman perempuan dekat. Jenny adalah orang yang cepat dan saya sangat menyukai pekerjaan detektif. Saya benar-benar menyukai novel, film, dan apapun tentang pendidikan yang membutuhkan pemikiran logis. Aku bahkan pernah berpikir bahwa aku akan menjadi seorang detektif. Oke, kembali ke ceritaku. Aku menyuruh mereka pergi ke rumah saya jam 7 malam karena sepulang sekolah, aku dan Jenny harus pergi membeli beberapa barang dan bersiap untuk pesta. Orang tua aku sedang dalam berjalan bisnis hari itu. Jadi ya, kami dapat berpesta sepanjang malam. Jenny dan aku pergi ke beberapa toko yang udah kenal, dan kita pergi dan menyuruh aku untuk masuk ke mobil duluan, karena dia lupa membeli sesuatu. Aku kemudian melemparkan barang-barang itu ke bagian bagasi mobil, masuk ke dalam mobilnya dan menunggunya. Dan untuk beberapa alasan, pikiranku tiba-tiba berputar. Mataku begitu berat dan begitu saja aku perlahan-lahan dan tanpa sadar pingsan. Ketika aku bangun, hal pertama yang aku lihat adalah bahwa aku berada di ruangan yang sempit. Dan ketika aku bergerak, aku menemukan bahwa tangan aku diikat dan mulut saya dilakban. Aku menenangkan diri, mencoba mengamati sekeliling. Menurut pengalaman bertahun-tahun menonton film detektif, aku tahu bahwa jika aku membuat suara keras atau bertindak keras agar seorang bisa datang dan menyelamatkan saya, orang yang membawa saya ke sana akan muncul dan saya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan akal sehat dan kemampuan mengamati yang terbatas, aku menemukan bahwa saya terkurung di dalam bagasi mobil. Ini adalah tumpukan barang yang bermacam-macam dalamnya. Dan yang mengejutkan, pintu bagasi tidak tertutup sepenuhnya. Mungkin para penculik takut saya akan mati lemas di sana. Tentu saja itu bukan mobil Jen, dan aku tahu aku telah diculik. Tapi siapa yang melakukan ini? Apa tujuan mereka? Saya hanya tidak tahu. Tapi nalari bertahan hidup saya telah mengatakan bahwa saya perlu menemukan jalan keluar secepat mungkin. Aku mencoba mencapai sako celana aku untuk menemukan HP-ku, tapi udah tidak ada lagi di situ. Jadi jelas para penculik telah mengambilnya. Karena takut saya dapat menelpon seorang. Itu adalah berita buruk. Tetapi aku berpikir jika dia berhati-hati, dia tidak akan mengikutiku dari dekat. Dan itulah kesempatanku untuk menemukan jalan keluar. Aku menggunakan semua pengetahuan dari film yang saya tonton untuk menentukan langkah-langkah saya selanjutnya. Aku mencari di seluruh lantai mobil, berharap menemukan sesuatu yang dapat berguna. Aku mulai berkeringat saat rasa takut membanjiri aku. Aku berharap Jenny dan yang lainnya bisa mencari tahu dan beritahu seorang untuk menemukan aku. Saat bingung, aku mendengar pintu terbuka. Seorang masuk. Ada 2 orang. Bau rokok tercium di atasnya dan slam. Suara pintu mobil dibanting membuat aku merasa dingin mengalir ke punggungku. Aku berusaha keras untuk tidak membuat keributan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana Anda akan menangani anak itu? Bawa ke Billy. Kita akan menghasilkan lebih banyak. Mendengarkan apa yang mereka akan katakan membuatku rasa sesak. Aku mulai panik. Mobil berhenti. Setelah berjalan beberapa saat, kedua pria itu sedang berdiskusi untuk membeli sesuatu. Dan aku pikir itu adalah kesempatan terakhir untuk keluar dari situ. Dengan keinginan untuk hidup, saya dengan putus asa mencari-cari di sekitar bagasi. Akhirnya, aku menemukan pisau yang tertutup di tumpukan barang. Meskipun aku memiliki beberapa keraguan tentang mengapa mereka meninggalkan pisau di sana, aku tidak peduli tentang itu pada saat itu. Aku menggunakannya dan mencoba memotong talinya, melepaskan lakban, dan membuka pintu bagasi yang setengah tertutup untuk melarikan diri. Aku dengan hati-hati mengamati semuanya dan keluar perlahan. Saya masih belum tahu di mana sebenarnya aku berada.
Jadi aku berpikir aku perlu berlari cepat untuk menjauh dari orang-orang itu. Namun, begitu aku keluar dari mobil, aku melihat dua pria bertopeng menatap saya dari balik jendela toko serbada. Aku membelakangi dinding. Aku harus lari. Memikirkan itu, aku memiliki arah dan mulai lari. Kedua pria itu terus berteriak, "Berhenti! Berhenti!" di belakangku. Tentu saja, hanya orang bodoh yang akan berhenti dalam situasi itu. "Nancy, hentikan!" Aku berpikir mereka telah mengikuti aku dengan cukup lama. Bagaimana mereka tahu nama aku? Dan tahukah Anda, hal yang paling mengejutkan daripada penculikan aku adalah suara yang manggil aku tuh benar-benar familiar. "Hai Nancy, ini Tim." Aku berbalik. Dua pria bertopeng yang mengejarku telah melepas topeng mereka. Dan mereka adalah Tim dan John. Tak perlu dikatakan, kalian pasti tahu bagaimana perasaan aku saat itu. Aku berjalan ke arah mereka dan bergumam bahwa jika tidak ada alasan yang bagus untuk ini, aku akan membunuh mereka berdua. Saat aku benar-benar marah, mereka tertawa terbahak-bahak. Dan Jenny masuk ke mobil bersama Luke. Saat itulah aku menyadari bahwa saya diejek oleh teman-teman baik setelah saya. Mereka tidak memiliki aku kesempatan untuk beraksi. Mengeluarkan kue ulang tahun dan lantang mereka berkata, "Selamat ulang tahun, Detektif Nancy." Mereka kemudian menyeret aku ke suatu tempat di dekat toko serbada. Ternyata mereka ingin merayakan ulang tahunku di rumah baru Luke dan mengejutkanku dengan menilaiku seperti itu. Berkat perangkat lunak baru yang diciptakan Luke, suara John dan Tim berubah total jadi aku tidak mengenalinya. Dan ketika Jen dan aku pergi belanja, anak laki-laki telah membius mobil sehingga ketika aku ditipu oleh Jen untuk naik mobil sendirian, aku akan pingsan. Jen mengatakan bahwa karena aku sangat menyukai film detektif, mereka ingin memberikan aku suatu kesan untuk ulang tahun ke-18 aku. Jadi semua keraguan aku telah hilang. Aku akhirnya mengerti kenapa pintu mobil masih terbuka dan kenapa masih ada pisau. Aku tidak tahu perasaan aku saat itu. Hanya ingin memukul mereka semua. Tapi berkat mereka, aku memiliki ulang tahun yang paling berkesan dalam hidup aku. Dan memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan wanita dalam situasi yang sangat dramatis. Dan itulah pengalaman tak terlupakan aku diculik. Jadi untuk menyembuhkan, ingatlah untuk tetap tenang dalam hal apapun. Dan ingatlah untuk berhati-hati terhadap teman-teman Anda karena mereka bisa membuat Anda bercanda dengan trik nakal kapan saja. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Mohon mengkomen dan men-share perasaan kalian setelah menonton cerita ini. Jangan ragu-ragu untuk mengontak kami, WOA Kisah Nyata. Akan selalu menerima dan mendukung kalian. Kami berharap kalian memberi waktu untuk like, share, and subscribe to WOA Kisah Nyata. Dan juga mengklik tombol bel notifikasi di sini untuk tidak kelewatan apapun ke depannya.